Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal PTS Matematika Peminatan kelas 11, yaitu tentang persamaan trigonometri. Langsung saja kita ke soalnya. Yang nomor 1, tentukan nilai dari sin pangkat min 1 dari min setengah pada interval 90 derajat sampai 270 derajat. Nah, di sini sin pangkat min 1 di sini artinya inverse dari sin, jadi sin berapa derajat yang hasilnya min setengah. Nah, di sini dicari pada interval 90 derajat sampai 270 derajat. Jadi, yang dicari itu ada di antara rentang itu. Nah, ini langsung saja kita ke bahasannya. Nah, sekarang kan biasanya kita tahu kalau grafik, kalau sin 0 itu 0, sin 1 itu sin 90 itu 1. Jadi grafik sin itu kayak gini ya. Nah, ketika dia 90 ini bernilai 1, ketika dia 0 derajat, dia bernilai 0. Di sini 100 berarti 180 derajat. Di sini 90, di sini 0. Nah, yang bernilai min setengah itu berarti kan kalau di sini 30 derajat kan dia bernilai setengah kan. Jadi kalau bernilai setengah itu ya ini kira-kira 180 ini ditambah 30 derajat. Jadi di sini berarti 180 ditambah 30. Berarti ada bernilai setengah di 210 derajat. Atau di sini juga ini kan 360. 360 dikurangi 30, di sini kan nilainya juga min setengah kan. Kalau ke sini 30 atau ke sini 30. Nah, berarti yang kedua 360 dikurangi 30 sama dengan 330 derajat. Nah, di sini kan yang dicari interval 0 sampai 360 derajat. Jadi yang selebihnya ini udah nggak dicari karena nggak ada di dalam rentangnya. Atau ketika kalian cuman menemukan satu, misalkan cuman menemukan 210 derajat, itu kan bisa pakai rumus persamaan trigonometri yang sin X sama dengan sin alfa. Jadi sin X sama dengan sin 210 derajat. Nah, jadi pakai rumus yang ada yang satunya kan ada alfa ditambah K kali 360. Dan ada rumus juga kalau berarti X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360. Jadi ini kalian coba-coba kayaknya kalian masukkan juga. Jadi ini sama dengan 180 min 210. Kan rumusnya dari yang sin X sama dengan sin alfa kan. Ditambah K-nya ini saya ambil 1 deh, soalnya kalau K-nya saya ambil 0 kan hasilnya nanti negatif. Kan kita nggak minta di sisi negatif kan bentangnya 1 kali 360 derajat. Sama dengan ini min 30 ditambah 360 sama dengan 330 derajat. Nah, jadi kalau kalian cuman lupa, kalian nggak bisa gambar grafik, nggak bisa memahami dari grafik, ketika kalian ingat, kalau ingat satu saja ini, itu bisa pakai rumus yang ini, persamaan trigonometri, buat mencari yang lainnya. Ada, kalau sin kan yang alfa ditambah K kali 360, atau 180 min alfa ditambah K kali 360. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Soal nomor 2. Ini nilai dari arkes cos min setengah pada interval 90 sampai 270 derajat. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi arkes cos itu sama kayak tadi, cos berapa yang hasilnya min setengah. Jadi kalau arkes cos setengah akar 2 yaitu 45 derajat gitu ya. Kita ingat-ingat lagi kalau cos 0 itu 1, cos 90 itu 0. Nah, jadi gambar dari cos itu kayak gini ya. Ini sketsa ya, sketsa kira-kira. Nah, ini kan 90, ini di sini 180, di sini 270, di sini 360. Nah, tadi kan yang min setengah ya. Kalau di sini sama kayak tadi ya, di sini cos dari 60 di sini ya, yang nilainya min setengah. Yang di kesininya 30 derajat kan, 90 dikurangi 30 derajat di sini cos 60 dia min setengah. Nah, oh enggak, min setengah ini plus setengah maksudnya, soalnya kan di atas kan. Nah, jadi min setengah itu ya sama, ini 90 ditambah 30 derajat. Jadi kesininya 30 derajat itu nanti min setengah, berarti cosnya itu nanti berarti cos 90 ditambah 30 sama dengan 110 derajat. Nah, sama yang satunya itu ketika di sini 270 dikurangi 30. Nah, di sini nanti nilainya min setengah. Kalau ke sini lengkungannya 30. Di kesininya jaraknya 30 derajat. Nah, ini jadi dia nilainya di min setengah. Jadi sama satunya 270 dikurangi 30 sama dengan 240 derajat. Jadi kalian kira-kira aja, ini kan tingginya kan di sini. Dari 90 ke jarak 30 ke arah kiri. Nah, ini juga jadi yang min setengah juga 90, jarak 30 di lengkungannya kira-kira aja ini jadi tingginya nanti di min setengah ketika 90 tambah 30. Begitu pula 270 dikurangi 30. Jadi ini hasilnya. Ini kayaknya nggak ada jawabannya deh, 110 sama 240. Kalian bisa coret aja ini. Kalian bisa jawaban F atau E-nya ini 210-nya diganti 240. Saya ada sedikit salah ketik. Nah, berikut ini merupakan cara untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini mudah ya, ini udah ada di buku juga rumusnya, yaitu berarti X1 alfa ditambah K kali 360 sama X2 180 min alfa ditambah K kali 360, yang A ya. Nah, kalau yang B ini dia itu rumus yang cos X sama dengan cos alfa, dan yang bagian C itu yang tan X sama dengan tan alfa. Nah, sekarang nomor 4 ini berikut untuk menyelesaikan tan X sama dengan tan alfa. Nah, ini jawabannya yang C ya. Berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini cuma K dikali 380 derajat kan, soalnya tan itu kan sin per cos kan. Kalau dari grafik sin sama cos kan ketika setelah 360 derajat dia kan nilainya sama, nilai cos sama sinnya sama. Nah, tan 180 derajat aja udah sama nilainya, cos sama sinnya tannya. Nah, nomor 5, jika tan 6X sama dengan tan 60, maka nilai dari X adalah, nah,
Di sini tinggal pakai rumus yang tadi ya, yang di nomor 4 tadi. Berarti kan tadi apa? Tan X sama dengan tan 60. Tan X sama dengan tan 60 derajat. Berarti di sini tan 6X. Berarti di sini pakai rumus tan tadi, berarti 6X sama dengan 6, tadi alfa ditambah K kali 360. Di sini alfanya kan 60 derajat ini kan. Berarti 60 derajat ditambah K ya, kali 300, 180. Ini kita sederhanain bersamaannya, sama-sama dibagi 6, di ruas kanan maupun kiri. Jadi X sama dengan 10 ditambah K dikali 30 derajat. Nah, dari sini udah ditemukan ya jawabannya tanpa dicari himpunan penyelesaiannya, jadi ya langsung saja. Ini yang emang yang pilihan ganda saya buat cuman singkat-singkat jawabannya. Ini ketemu jawabannya yang A ya. Ya. Lalu nomor 6. Perhatikan gambar besar dari sudut X adalah, jadi ini untuk mencari sudut X, kita ingat-ingat lagi yang penurunan trigonometri itu kan dari segitiga siku-siku kan. Nah, ini langsung saja kita ke pembahasannya. Mencari X-nya kan di sini. Terus yang ini itu akar 2. Terus yang ini 2. Sehingga untuk dari sini yang diketahui kan dia itu berarti cos itu kan cos samping per miring. Jadi ini kan yang diketahui kan bisa dicari sudutnya itu dari cos kan. Soalnya penurunan rumus-rumus trigonometri kan emang sebenarnya nilai-nilai trigonometri itu sebenarnya kan dari segitiga siku-siku kan. Nah, ini jadi kalau cos itu kan cos X sama dengan samping per miring, sisi samping per miringan. Samping per miring. Ini berarti sama dengan, ini sampingnya akar 2 dan miringnya kan 2, sama dengan setengah akar 2. Jadi X itu cos berapa yang hasilnya setengah akar 2, jadi X kan dia 45 derajat. Karena di sini X-nya kan sudut lancip. Nah, sekarang yang nomor 7. Berapa nilai dari sin X? Nah, kalau sin berarti sin demi depan sudut per sisi miring kan. Nah, yang ini yang diketahui sama kayak yang nomor 6 tadi, ya udah kita coba aja. Ini siku-siku, ini X. Ini berarti sin itu kan depan per sisi miring. Nah, itu yang diketahui tadi cuman samping sama ini miringnya.
Berarti untuk mencari yang depannya itu pakai rumus Pitagoras, akar 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 dikurangi 16. Sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Nah, dari sini kita tahu berarti sin X sama dengan kan sin demi, berarti sisi depan per sisi miring. Berarti sin X sama dengan 3/5. Udah ketemu ya sin X-nya. Ini kita nggak perlu mencari sudutnya karena yang ditanyakan nilai dari sinnya. Perhatikan pasangan gambar grafik berserta fungsinya berikut ini. Oh, ini grafik sin, cos, sama tan ya. Nah, kalau tan ini udah benar ya gambarnya seperti ini kalau tan. Nah, ini kayaknya yang beda yang sin sama cosnya. Sekarang kita tahu kalau sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 90 itu 1. Nah, di sini 90 itu kan sama aja pi per 2, karena pi itu kan 180 derajat. Jadi ini yang sesuai itu yang 1 ini sesuai, yang 2 ini nggak sesuai. Terus kalau cos 0 kan 1, cos 90 itu cos 0 itu 0, cos 90 cos 0 itu 1, cos 90 itu 0. Nah, jadi ini yang ketiga ini sesuai, yang kelima nggak sesuai. Jadi yang sesuai tadi berarti yang ke 1, 3, sama 4. Nah, ini jawabannya yang C. Sekarang kita ke bagian yang B. Tentukan nilai X yang memenuhi nilai persamaan pi. Ini bukan pi ya, ini salah ketik 11/7. 11/7 ditambah tan X sama dengan 47. Nah, ini kita langsung saja ke untuk X-nya itu ada di rentang 0 sampai 360 derajat. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 11/7 ditambah tan X sama dengan 4/7. Nah, di sini berarti tan X sama dengan luas kiri sama-sama dikurangi 11/7. 11/7 dikurangi 11/7 kan habis. Jadi 4/7 dikurangi 11/7. Yang ada X-nya kita sisihkan ke kiri semua. Nah, ini berarti tan X sama dengan min 7/7. Berarti tan X sama dengan min 1. Nah, untuk tan yang nilainya min 1 sendiri kan dia tan 45 min 45 derajat ya. Jadi biasanya kan tan yang bernilai tan yang bernilai 1 itu kan tan 45 derajat kan. Tan 45 derajat itu soalnya sin sama cosnya sama, setengah akar 2 sama setengah akar 2. Jadi tannya bernilai 1 kan 45 derajat. Nah, kalau yang bernilai min 1 ini kita ambil satu saja, dilihat dari grafik tan, itu kalau dicerminkan, nah jadi yang bernilai min 1 itu kan tan min 45 derajat. Jadi tan X sama dengan tan min 45 derajat. Nah, ini persamaan ini tinggal memasukkan ke rumus tan. Sehingga X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Berarti min 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, K di sini bilangan bulat. Nah, kita kan nggak perlu ngambil K negatif, soalnya X-nya yang diminta itu antara rentang dari
0 sampai 360 derajat. Nah, di sini jadi kita ambil yang positif-positif aja, yaitu ketika untuk K sama dengan 0, itu berarti X-nya sama dengan min 45 derajat ditambah 0 dikali K kali K-nya 0 kali 180 derajat. Kan dia min 45 derajat. Ini tidak memenuhi soalnya yang diminta kan rentangnya X-nya 0 sampai 360 derajat. Sekarang kalau K sama dengan 1, itu sama dengan X di min 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Berarti 180 dikurangi 45 itu ketemu 135 derajat. Kalau K-nya 2, itu berarti X-nya sama dengan min 45 ditambah 2 dikali 180 derajat. 360 dikurangi 45 itu 315 derajat. Ini kayaknya udah cukup udah sampai 2, soalnya kalau kita ambil 3, K-nya 3 itu melebihi 360 derajat. Jadi ketemu jawabannya 135 derajat dan 350. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang memenuhi yaitu 135 derajat dan 315 derajat. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri 2 sin 3x sama dengan akar 3 dengan interval 0 sampai 360 derajat. Satu lingkaran penuh. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ini juga persamaan trigonometri yaitu 2 sin 3x sama dengan akar 3. Ini yang ruas kiri kita bagi 2, yang kanan juga kita bagi 2, jadi 2 dibagi 2, 1, jadi sisa 1 kali sin 3x sama dengan akar 3 per 2. Nah, ini berarti sin 3x sama dengan kan setengah akar 2. Setengah akar 3. Nah, sin setengah akar 3 itu sin berapa? Sin biar sama-sama sin, jadi dia nanti kita nyelesainnya mudah pakai rumus yang persamaan trigonometri. Ini berarti sin setengah akar 3 itu kan dia sin 60 derajat. Sin derajat. Jadi ini pakai rumus yang alfa ditambah K kali 360 atau 180 min alfa ditambah K kali 360. Sekarang yang pertama berarti 3x sama dengan alfanya 60 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kita sederhanain, jadi kita rubah ke X sama dengan, yang kiri kita bagi 3, yang kanan juga kita bagi 3, sehingga X sama dengan 60 bagi 3 kan 20 derajat. 360 dibagi 3 berarti 120 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 1, itu X-nya sama dengan K-nya K-nya 0 ya, kalau K-nya 0 dulu. 0, X-nya itu berarti sama dengan 20 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 20 ditambah 120, sama dengan 140 derajat. Kalau K-nya sama dengan 3, sehingga X-nya sama dengan 260 derajat. Ini udah cukup sampai sini. Kita kan cuma nyari sampai batas paling besarnya itu 360 derajat X-nya. Yang satunya 180 min alfa, jadi 3x sama dengan 180 min alfa berarti di sini 180 dikurangi 60 berarti 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini kita bagi 3 semua, sehingga X sama dengan
40 ditambah K dikali 120 derajat. Jadi kalau K-nya 0, berarti X-nya sama dengan 40 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 40 tambah 120, 160 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, X-nya itu sama dengan 40 tambah 240, 280 derajat. Sehingga didapat himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 20 derajat, 40 derajat, 140 derajat, 160 derajat, 260 derajat, dan 280 derajat. Kita ke soal terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x dengan sin 3x untuk X-nya itu 0 sampai 180. Nah, di sini disuruh menggunakan sin 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, kan dilihat ya ini ya, dari grafik nomor 1 sama nomor 3 kan sesuai kan. Kalau sinnya mungkin 90 dikurangi cos berapa yang hasilnya 0 kan, dia cos ini kan, cos dari, kalau sinnya di sini 180, berarti kan dia sama kayak nilai cos dari 90. Nah, 180 dikurangi 90 kan dia 90 kan. Misalnya ini kan kita ambil alfanya 30. Berarti cos 9 sin 90 min 30 kan sin 60. Itu kan sama dengan cos 60 kan. Bener kan? Nah, titik-titik yang lainnya itu juga pasti benar. Soalnya kan grafiknya kan sama sebenarnya, cuman kayak digeser gitu kan, sin sama cos. Nah, ini langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi ini kita rubah sesuai rumus itu biar sama-sama sin, ruas kiri sama ruas kanan, atau sama-sama cos. Jadi tadi rumusnya, soalnya cos 2x sama dengan sin 3x. Nah, ini kita gunain sin 90 min alfa sama dengan cos alfa. Berarti ini kita rubah biar dia sama-sama sin saja ya. Berarti cos 2x itu sama aja sin 90 min 2x. Sama dengan sin 3x. Ini kita buat gunain rumus sin, yaitu ini alfanya, kita jadiin alfa ini. Berarti 3x sama dengan alfa. Di sini 3x sama dengan alfa, berarti alfanya 90 min 2x ditambah K kali 360 derajat. Sehingga di sini 3x plus 2x sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Ini 5x sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Ini semuanya dibagi 5 sehingga X sama dengan 18 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Ini kalau K-nya sama dengan 0, X-nya itu sama dengan 18 derajat ditambah 0 sama dengan 18 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan
18 derajat ditambah 1 kali 72 derajat sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 18 derajat ditambah 2 kali 72 derajat sama dengan 162 derajat. 162 derajat. Yang rumus selanjutnya yang 180 min alfa. Jadi yang kedua itu 3x sama dengan 180 derajat min alfanya 90 derajat min 2x ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini berarti 3x sama dengan 180 dikurangi 90 berarti 90 derajat. Ini 180 min 90. Nah, ini min ketemu min jadi plus 2x ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini sehingga kita yang kanan kita kurangin 2, karena yang di kanan masih ada yang mengandung X, jadi ini 3X min 2X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Ini berarti X sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Ini kalau kan X-nya rentangnya 0 sampai 30 derajat, jadi nggak perlu cari yang negatif. Jadi kalau K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya 1, pasti ini udah lebih dari 360 derajat, karena 90 ditambah 360 derajat. Jadi udah nggak memenuhi kalau K-nya 1, sehingga udah selesai himpunan penyelesaiannya yang kita temukan semuanya, yaitu tadi 18 derajat. Terus kita tadi ketemu 90 derajat dan 162 derajat. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Selamat belajar dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.